Nah, ibu-ibu udah jadi nih semuanya nih. Tapi ini sayang banget, aku agak kecoret dikit. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting aku share ilmunya. Assalamualaikum, Mams. Lagi apa nih? Lagi bikin sesuatu kah? Kalau enggak, yuk kita berbikinan lagi yuk. Kali ini bikin yang gampang-gampang aja. Tapi harus tetap tahu ada tips yang nggak bisa kamu ketinggalin. Jangan lupa nonton sampai habis ya. Nah, aku kali ini mau bikin ikat rambut. Lucu kan? Sebenarnya sih multifungsi ya, bisa jadi ikat rambut, bisa jadi magnet kulkas. Ini hanya model-model kepalanya aja. Nah, ini bahan-bahannya. Pertama, ada bahan belacu, bahan flanel, terus ini ada dakron, wool untuk rambutnya, ada ikat rambut, ada pita-pita, ada nanti karena matanya akan kita lukis, aku butuh cat akrilik ya. Terus ini ada pulpen mikro, terus sama yang mikro yang hitam dan merah. Terus ini untuk blush onnya, kuas blush on. Ini blush on yang aku pakai. Terus gunting dan aku jiplak polanya di CD. Jadi kalau punya CD jangan dibuang ya, Mams. Oke, kita mulai ya, Mams. Yuk kita mulai, Mams. Nah, kali ini udah aku potongin bentuk lingkaran. Ini aku pakai yang untuk kepalanya agak lebih besar ya, Mams. Jadi ukurannya patokannya pakai yang CD CD aja ukurannya. Nanti aku akan kasih dua ukuran untuk yang kepala mini dan caranya sama aja ya, Mams. Nah, kali ini kita harus julujur dulu, tapi julujurnya seperti ini ya. Jadi kita lipat ini. Jadi setiap kita jalan kita lipat ya, Mams. Ini kelihatannya bikinnya agak receh ya, Mam, tapi kalau kita bikin nggak tahu teori-teorinya, nanti hasilnya kurang bagus. Nah, ini kita julujurin terus sambil setiap kali mau julujurin kita lipat pinggirannya. Ini aku pakai bahan belacu. Kalau misalnya mau warnanya lebih coklat, belacunya bisa direndam dulu pakai teh ya. Nah, sekarang kita mau masukin dakronnya. Masukinnya dikit-dikit dulu ya, Mams. Jangan terlalu bernafsu, Mam, kalau masukin dakron. Semua ada tahapannya. Pelan-pelan kita tarik. Nah, kita lihat dulu pertama ya, Mams. Ini kan biasanya masih banyak kerut-kerutan di sini nih. Biasanya aku pakai alat bantu sumpit. Aku masukin lagi. Aku dorong ke setiap sisi yang aku rasa masih mengkerut-mengkerut gitu. Mau pakai tangan juga bisa, Mam, tapi kadang-kadang aku ngerasa biar lebih ini afdol pakai sumpit ya, Mams. Kita coba lihat lagi
Apa merasa masih kurang? Kalau merasa kurang, kita tambahin lagi. Nah, kalau dirasa ini masih kurang di sini, aku mau tambahin sebelah sini. Oke, ini kita mau tutup dulu ya. Biar ini aku benangnya pakai 4 ya. Jadi biar pas kita narik gini dia enggak. Nah, pas lagi kita narik gini kan kita suka lolos nih, agak lolos nih ya. Terus baru kita tutup. Kita gunting dulu. Baru kita koreksi lagi ya. Ini kan saya rasa ini kan masih kurang banyak di sini nih. Kita tambahin lagi. Oke, sedikit lagi. Ini kelihatannya kecil tapi banyak loh dakronnya. Kalau misalnya mau tahu berapa yang dibutuhkan dakronnya ini, setelah kita bikin seperti ini, misalnya nanti nih ibu-ibu mau usaha di rumah, mau bikin jual kunciran-kunciran kayak gini. Terus berapa ya kira-kira dakron, berapa banyak ya dakron yang dibutuhin untuk satu kunciran ini? Nah, kalau sudah jadi kayak gini, ibu timbang. Nah, nanti baru ketahuan deh tuh. Oke, ini aku tambahin lagi sebelah sini deh. Kali ini kita mau pasang rambutnya ya Bu ya. Jadi aku ukurnya sekitar gini aja nih pokoknya. Karena nanti kita akan kepang, jadi kan nanti ini akan nyusut ya. Sekitar ini. Terus kita bikin sampai lilitannya agak tebel. Kalau jumlah lilitannya itu tergantung dari wallnya ya. Misalnya wallnya tebel berarti nggak terlalu banyak. Kalau ibu malas seperti ini, ibu bisa lilit dulu di buku ya. Nanti kita bisa kira-kira ya. Nah, ini aku mau lilit di buku aja biar cepet. Nah, ini aku udah saya lilit. Aku gunting salah satu ujungnya. Nah, kita dobelin seperti ini ya, Bu. Aku mau ikat ujungnya. Jadi ini aku pakai yang panjang dulu, nanti kalau misalnya kelebihan bisa kita kurangin ya. Kita ikat ujungnya. Kayak kita mau, nanti kita mau kepang dulu. Ikat 2 kali atau 3 kali ya biar kuat ya. Nah, udah seperti ini. Kita akan mulai kepang. Kita kira-kira aja ya untuk ininya. Nah, kita sekarang kita coba dulu ya, kita pasangin di kepalanya seperti ini. Nah, berarti kira-kira segini aja cukup.
kita jalan sekali lagi ya kepangnya ya. Sekarang kita ikat seperti tadi lagi. Oke, kita gunting. Terus ini juga kita rapin dikit. Kita singkirin dulu ya. Terus ini aku gunting juga ujung-ujungnya. Nah, sekarang kita mau tempelin di kepalanya. Kita tentuin ya kepalanya yang posisi mana yang paling enak ya. Agak turunan seperti ini. Ini seperti ini ya. Nah, ini nanti lebihnya baru kita gunting. Sekitar segini ya. Nah, sekarang lemnya udah panas, kita tambahin lem sini. Sini dulu. Kita mulai tempel. Agak tekan agak lebih lama dikit ya, biar nggak cepet lebih kuat ngelemnya. Nah, untuk bagian belakangnya kita kan mau kasih ikat rambut nih. Jadi aku kasih lem dikit sini sama sini. Kita tempelin dulu di sini. Aku memang pasang rambutnya dulu ya. Kadang-kadang suka salah, soalnya kalau pasang itu ikat rambut dulu kadang suka posisi suka salah. Seperti ini kita tekan biar nanti lebih kuat. Kalau ikat rambutnya mau dijahit dulu juga bisa. Cuman kalau aku kan suka maunya praktis-praktis aja. Nah, kita cek lagi, kalau misalnya ada yang kurang kita lemin lagi. Hati-hati ya Bu, panas ini. Oh ya, untuk yang flanelnya ini aku jiplaknya di koin 500 ya Bu. Nanti nih yang lem-lem di luarnya bisa kita guntingin ya. Kalau mau lebih kuat juga dijahit juga bisa. Nah, sekarang kita mau bikin matanya. Nah, kali ini untuk matanya aku pakai cat akrilik. Ini aku belinya di shop. Oh enggak, sorry, ini aku belinya di Shopee ya. Ini mereknya Pengu, mau pakai apa aja nggak masalah, yang penting cat akrilik ya. Ini aku mau pakai alat bantu sumpit. Sumpit sama ada satu lagi ini untuk yang titik kecilnya. Nah, ini buat pedicure, buat apa sih katanya, buat kuku ya. Kalau kita beli di Shopee tuh buat yang gambar-gambar di kuku itu. Nah, kali ini gampang aja nih, udah aku taruh di sini. Untuk matanya aku coelin ke, ini kan ujung sumpit ada yang kecil, ada yang agak lebih besar dikit ya. Nah, aku pakai yang besar dulu. Aku pakai warna hitam dulu. Langsung aku gambar di sini aja, cuk. Sekali aja. Sekali lagi. Nah, mau tambahin dikit juga nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Terus untuk mata putihnya aku pakai alat bantu ini. Nah, ini aku pakai di sini. Sebenarnya kalau mau pakai tusuk sate juga bisa kok, ini nggak usah harus alat ini ya. Tusuk sate kambing itu. Nah, untuk alisnya
aku pakai ini. Tapi kalau takut nanti kena yang masih basah gitu, nanti aja kalau misalnya mau udah agak keringan dikit baru. Tapi ini aku mau langsung aja. Alisnya aku pakai ini Micron yang 005. Nah, untuk bibirnya aku mau bikin yang senyum ya, biar kelihatan lebih indah. Aku kasih sedikit di matanya nih, kasih sedikit bulu mata juga boleh, suka-suka kalian ya mau berekspresi seperti apa ya. Nah, ini udah separuh jalan. Kalau mau kasih sedikit jerawat-jerawat juga nggak apa-apa, sini. Nah, sekarang udah kelar, tinggal kita blush onin. Ini bagian part paling aku suka ya, ngeblush onin pipi boneka itu aku suka. Ini aku pakai blush on dari Fanbo, bebas sih mau pakai apa aja. Kayaknya boneka tuh kalau udah di blush onin tuh jadi paripurna cantiknya. Aku lebih suka yang agak menor ya, mohon maaf. Biar kelihatan aja, karena ini kan warnanya agak pucat ya kainnya. Kebetulan bajunya nggak terlalu warna putih-putih banget, jadi aku jadi ini mau pakai kuas apa aja terserah. Biar cantik kita kasih hiasan pita kali ya. Kita coba-coba dulu pitanya cantik yang mana. Ini kayaknya ganggu banget, aku mau gunting aja dulu. Kayaknya pita kuning ini lucu, atau mau yang agak besar dikit? Ya, beneran deh, terjadi lagi. Mohon maaf ibu-ibu, saya sangat teledor. Saya lupa. Oke, kita tambahin lagi deh putihnya ya. Saya benar-benar lupa, jadi kegores itu dikit. Oke. Yang penting ibu-ibu ngerti cara bikinnya ya. Aku agak sedikit kasih lagi deh blush on-nya biar nutupin yang hitam-hitamnya. Oh my god. It's okay. Nah, ini kan aku udah ada bikin beberapa nih. Juga aku mau kasih pita. Mohon maaf ibu-ibu, ada yang kegores jadi agak kotor deh, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ibu-ibu udah jadi nih semuanya nih. Tapi ini sayang banget, aku agak kecoret dikit. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting aku share ilmunya. Semoga ibu-ibu ngerti dan jangan juga sampai kesalahan kayak aku gini. Nah, ini ikat rambut. Tapi juga bisa loh, kalau misalnya ibu mau dibikin magnet kulkas juga bisa, atau mau dibikin gantungan kunci juga bisa, atau satu lagi nih. Kalau kita lagi jahit-jahit nih, biar jarumnya nggak kemana-mana gitu, nggak hilang, kita bisa juga nih. Udah cantik-cantik ditusuk-tusuk, udah kayak aku punter ya. Oke. Semoga bermanfaat ibu-ibu ilmunya.